Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow. Ya, ternyata Yusril ya sudah mulai dirujak oleh netizen begitu kan. Karena dianggap tidak paham terkait dengan hukum tata negara ya. Ketika mereka mengatakan bahwa ini ahlinya apa? Ahli ekonomi, ahli nujum, atau ahli apa katanya begitu kan. Ketika melihat persidangan itu. Tapi yang jelas bagi kami adalah ketika membeberkan kajian politisi terkait dengan bansos menangkan Prabowo Gibran di sidang Mahkamah Konstitusi, ya si Yusril mulai agak keberatan di situ begitu. Ada apa mereka? Tapi yang jelas bagi kami adalah sudah mulai ketar-ketir sebenarnya begitu kan ya, ketika mereka membeberkan sampai-sampai ya mereka mengatakan wah ini ahli nujum atau apa begitu, dan bahkan ya sebagai ahli di situ begitu kan mengatakan begini. Wawasan Yusril sangatlah sempit ya untuk bisa membedakan ahli ekonomi, ahli hukum atau ahli nujum ya. Seolah-olah Yusril ngeledekin begitu kan ya, ngeledekin ahli dari di hadapan Mahkamah Konstitusi. Mereka mengatakan wah ini ahli nujum atau ahli ekonomi atau ahli apa. Padahal ya mereka membeberkan bagaimana soal bansos yang terjadi ya. Dalam mereka apakah ahli ekonomi sampai-sampai ya menjadi pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa di situ begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya Yusril sudah mulai terkena kritikan yang sangat luar biasa begitu. Kalau kemarin itu Hotman Paris begitu kan ya. Mari kita baca. Ini merendahkan kualitas sendiri dengan ketidakkonsistenan pandangan. Agak sulit dipercaya lagi ke depannya sebagai ahli HTN, hukum tata negara. Karena orang hukum bicara itu perlu konsisten dan tidak mencela-mencela. Akibat syahwat berkuasa yang besar telah membutakan akal budi dan etikanya. Ya, ini yang disorot itu adalah Yusril dengan Antoni Budiawan. Jadi saya kira seolah-olah Yusril mungkin salah satunya begitu kan ya. Ini bicara apa kok begitu ya. Padahal bansos itu sudah disampaikan di persidangan Mahkamah Konstitusi. Saya kira ini yang akan menjadi catatan penting kepada Mahkamah Konstitusi di situ soal bansos ya. Saya kira bukan tidak mungkin akan ada temuan-temuan baru dan di situ akan dikaji ulang di Mahkamah Konstitusi terkait dengan bansos begitu kan. Maka saya kira ya wajar ya kalau 02 ya ternyata diperlihatkan bukti mereka kaget begitu, terkejut mereka. Mulai agak membantah sana sini begitu. Bahkan ya Yusril dianggap mencela-mencela, tidak konsisten terkait dengan omongannya ini. Begitulah kualitas profesor sekarang ya, membodohkan diri sendiri dan bangga. Otaknya sudah tidak dipakai untuk kemajuan negeri. Yang dipakai ya hawa nafsu, ketulusan, kekuasaan. Wah, ini komentar dari netizen ngeri banget ini. Ngeri banget. Demi politik intelektual seseorang ya, maha guru rela dijadikan ya keset telapak kakinya Samsul. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Tapi bagi kami itulah wajar begitu kan ya. Karena di Mahkamah Konstitusi itu harus membela junjungan mereka begitu kan. Apapun yang terjadi ya harus dibela di situ begitu ya. Ya wajar. Dalam apapun begitu, dalam sengketa apapun harus dibela. Baik ya baik dalam sengketa apapun di situ wajib karena mereka dibayar kan, kira-kira seperti itu logikanya begitu. Tapi yang jelas bagi kami adalah perseteruan ini yang kemudian menjadi catatan penting kepada Yusril bahwa ya harus konsisten sebagai hukum tata negara di situ begitu, dianggap sebagai pakar-pakar luar biasa, maka harus konsisten apa yang kemudian terjadi begitu kan. Jadi ini sampai-sampai begitu mereka mengatakan wah ini ada apa si Yusril sampai-sampai begitu kan ya. Saling balas ya terkait dengan apakah ini ahli nujum, ahli ekonomi atau ahli apa. itulah yang terjadi di Indonesia begitu kan. Ya, saya kira ini akan menjadi catatan penting juga kepada rakyat Indonesia, siapa yang mencela-mencela dan siapa yang kemudian ahli yang sebenarnya. Mari kita baca. Ketika membeberkan kajian politisasi bansos yang menangkan Prabowo Gibran di sidang Mahkamah Konstitusi, ya Ekonomi, Politik Ekonomi and Policy Studies, ya PEPS, Antoni Budiawan disebut Yusril Ihsan Mahendra bak ahli nujum.
Pada 1 April 2024, Antoni dihadirkan kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai ahli dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung MK. Bahkan ya usai mendengarkan ya pemaparan, Yusril juga yang menjabat ketua tim hukum Prabowo Gibran menyampaikan keberatan ya kepada Ketua Majelis Sidang MK ya Soehartoyo. Dia mempermasalahkan apakah Antoni berbicara sebagai ahli hukum, ekonomi atau ahli nujum. Dan ini menjadi perdebatan yang sangat-sangat luar biasa begitu kan. Saya kira ya kita lihat saja, tonton videonya begitu kan ya. Saya kira ini yang akan menjadi cikal bakal bahwa ketidakmampuan sekarang ini begitu di negara demokrasi modern, bahwa bagaimana ya 02 mulai kocar-kacir di situ begitu. Akibat ketidakmampuan, bukti-bukti yang diperlihatkan di situ begitu. Ya Yusril sering ya mengatakan wah ini keberatan yang mulia, begini keberatan yang mulia dan sebagainya begitu kan. Tapi yang jelas endingnya nanti ya kita tahulah bagaimana yang memutuskan Mahkamah Konstitusi di situ begitu ya. Jangan-jangan apa yang diucapkan Yusril memang benar atau memang salah begitu. Usai mendengarkan pemaparan, Yusril juga menjabat ketua tim hukum Prabowo Gibran menyampaikan keberatan kepada ketua Majelis Sidang ya MK Soehartoyo ya, dia mempermasalahkan apakah Antoni berbicara terkait dengan hukum. Supaya kami tidak bingung ya sebagai pihak terkait, mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli, menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa dihadirkan di sini? Kami bingung, kata Yusril. Memang saat pertanyaan dilayangkan ya, baik Antoni maupun kubu Amin tidak menjawab pertanyaan Yusril dan Hotman Paris. Alasannya, pertanyaan Yusril dan Hotman Paris tidak substansial sehingga tak perlu dijawab langsung. Benar begitu kan ya? Artinya ini tidak perlu dijawab katanya begitu kan ya. Sudah memang apa yang kemudian disampaikan para ahli itu ya kok pertanyaan Yusril dan pertanyaan Hotman Paris ya itu aja begitu kan. Ini tidak substansial katanya begitu ya. Bahkan pertanyaan dari Hotman Yusril tidak substansial sehingga tak perlu dijawab langsung katanya. Wah. Sehingga apa yang terjadi ini? Pertanyaan keduanya tak menyentuh substansi dari apa yang saya sampaikan dari persidangan. Artinya mereka tidak membantah pendapat saya bahwa Presiden Jokowi kuat dugaan melanggar konstitusi atau sejumlah undang-undang terkait pemberian bansos sepihak sampai Juni 2024 karena tidak melibatkan persetujuan DPR. Wow. Ini yang kemudian dibongkar habis-habisan oleh mereka begitu kan. Saya kira ini yang akan menjadi cikal bakal mungkin menjadi pertimbangan ya bagi Mahkamah Konstitusi nantinya apakah mereka akan dikabulkan atau tidak. Tapi yang jelas bagi kami dengan adanya seperti ini maka pertimbangan-pertimbangan itu akan semakin dekat di situ begitu. Ya, kita lihat saja nanti ya begitu kan. Bahkan ini Antoni menyayangkan pertanyaan Yusril ya tentang keahliannya ya. Padahal ya kalau kita melihat keahlian dari mereka mengatakan begini, Pak Yusril malah mengajukan pertanyaan yang justru merendahkan profesi sebagai ahli hukum. Pertanyaan dan pertanyaan Yusril itu menunjukkan betapa wawasan Yusril cukup sempit dan tidak bisa membedakan ahli ekonomi atau ahli hukum katanya. Dia pun sangat heran dengan kualitas pertanyaan Yusril yang receh katanya begitu kan, yang recehan. Padahal Yusril adalah bekas Menteri Hukum dan HAM serta pakar hukum tata negara. Duar. Saya kira bahwa sekarang ini dirujak oleh netizen. Bahkan pemikiran Yusril dianggap sempit. Terus pertanyaan dianggap receh begitu kan ya. Yang ketiga adalah masalah pertanyaan itu tidaklah substansial. Artinya ditanyakan itu nyimpang begitu kan ya. Tidak fokus apakah benar seorang Jokowi di situ akan melanggar secara hukum terkait dengan bagi-bagi bansos dan sebagainya. Dan itu menjadi perdebatan yang sangat luar biasa. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.